Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arianto selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi and Leadership, serta kakak-kakak, teman-teman seperjuangan pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin 2019. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hingga takdir mempertemukan kita kembali di ruang ilmiah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas materi communication through interviews atau komunikasi melalui wawancara. Baik, untuk materi communication through interviews ini insya Allah kita akan membahas 3 subbab penting. The first one is the art of interviewing atau seni wawancara. Secondly, how to conduct an interview atau bagaimana melakukan wawancara itu sendiri. And the last is information gathering interviews atau wawancara pengumpulan informasi. Sebelum kita membahas 3 subbab penting tadi, yang harus kita tahu selanjutnya adalah what is definition of the interview. Wawancara menurut buku ini adalah pertukaran informasi informal antara dua orang tentang subjek yang mereka inginkan atau perlu eksplorasi. Wawancara manajerial merupakan kunci untuk hubungan manusia yang baik dalam organisasi. Pada dasarnya, sebuah wawancara adalah komunikasi diadik dua arah yang memberi dan mendapatkan informasi. Wawancara dapat diklasifikasikan menurut tujuan seperti yang mungkin teman-teman lihat di slide berikut ini. Tujuan yang pertama adalah informatif, untuk memberikan fakta, pendapat, kebijakan, metode, dan lain-lain kepada orang yang diwawancarai. Tujuan selanjutnya adalah pencarian fakta, untuk mencari informasi dan saran yang dapat ditawarkan oleh orang yang diwawancarai. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi, untuk mendapatkan pendapat dan penilaian orang yang diwawancarai mengenai masalah, program, metode, dan tindakan. Tujuan yang keempat adalah penilaian, untuk mengevaluasi kesesuaian individu untuk pekerjaan atau kinerja dan perilaku pekerja dalam pekerjaan. Dan tujuan yang terakhir adalah konseling, untuk menangani masalah organisasi yang melibatkan orang atau masalah pribadi pekerja yang memengaruhi hubungan kerja. Satu sistem klasifikasi lain wawancara menyarankan 10 tujuan dominan. Sistem khusus ini berkaitan dengan orang yang memiliki tanggung jawab utama untuk mencapai hasil yang sukses. Sebagai contoh, yang pertama adalah wawancara mendapatkan informasi, yakni memperoleh kepercayaan, sikap, perasaan, atau data lain dari orang yang diwawancarai. Selanjutnya, wawancara pemberian informasi, yakni menjelaskan atau menginstruksikan. Yang ketiga, wawancara persuasif, yakni memodifikasi kepercayaan atau sikap orang lain. Yang keempat, wawancara pemecahan masalah, yakni memberikan informasi dan membujuk. Yang kelima, wawancara konseling, yakni berfokus pada masalah pribadi orang yang dinasehati. Kemudian yang keenam adalah wawancara kerja, yakni memanfaatkan informasi, pemberian informasi, dan persuasif dengan pelamar. Yang ketujuh, menerima pengaduan, yakni memuaskan keluhan. Dan yang kedelapan, teguran, yaitu mengubah perilaku orang yang diwawancarai dengan membantu mereka memperoleh wawasan dan motivasi baru. Kemudian yang kesembilan adalah wawancara penilaian, yaitu memberitahu orang yang diwawancarai tentang bagaimana pekerjaan mereka di tempat kerja, memberikan pedoman relatif terhadap kinerja masa depan mereka. Dan yang terakhir adalah wawancara stres, memberikan kesempatan tes untuk mengamati bagaimana orang yang diwawancarai bereaksi di bawah tekanan. Kita melangkah ke subbab yang pertama, yakni seni wawancara atau the art of interviewing. Manajer memiliki 3 sumber informasi utama, apa yang mereka amati, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka dengar. Sumber informasi terakhir tergantung pada orang yang mereka ajak bicara. Pewawancara profesional juga berbeda dari pewawancara amatir dalam apresiasi terhadap prinsip-prinsip teori wawancara. Untuk mengembangkan seni wawancara ini, kita perlu memahami 3 dasar. Pertama, kita perlu memahami kerangka wawancara. Kedua, kita perlu menetapkan fakta bahwa kita dapat dipercaya dengan informasi yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah inhibitor komunikasi dalam wawancara. Nah, kita melangkah ke poin penting pertama, yakni kerangka wawancara. Dari sudut pandang pewawancara, ada 2 tugas dasar yang harus diselesaikan, sehingga orang yang diwawancarai dapat mempelajari informasi yang mereka inginkan. Tugas utamanya adalah memaksimalkan aliran informasi yang relevan dan valid. Yang kedua adalah meminimalkan penghambat aliran informasi. Menetapkan kredibilitas pewawancara. Yang harus kita perhatikan adalah denominator umum yang membangun jembatan kepercayaan yang kuat dalam sebuah wawancara. Yang pertama
Jangan berasumsi bahwa orang lain akan menyampaikan fakta penting dan kritis dengan sukarela. Mengadopsi sikap positif, rasakan dan tunjukkan rasa hormat sepenuhnya, dorong orang lain untuk terus memberikan informasi, menawarkan informasi, dan yang terakhir, ajukan pertanyaan yang paling bagus. Poin ketiga dari The Art of Interviewing yang wajib kita garis bawahi adalah inhibitor komunikasi dalam wawancara. Ada 8 inhibitor yang menghambat arus komunikasi. Yang pertama adalah tuntutan waktu yang bersaing, ancaman ego, etiket, trauma, lupa, kebingungan kronologis, kebingungan inferensial, dan perilaku tidak sadar. Selanjutnya kita melangkah ke subbab yang kedua, how to conduct an interview atau bagaimana melakukan wawancara. Ada 2 teknik umum untuk melakukan wawancara. Keduanya berguna ketika diterapkan dalam situasi yang tepat. Yang pertama adalah pengarahan atau terarah. Pewawancara yang melakukan wawancara langsung memutuskan pertanyaan apa yang akan diajukan, apa yang harus dicapai, dan urutan yang harus diikuti. Untuk prosedur ini, pewawancara menetapkan diskusi secara metodis dan mengikuti prosedur yang cukup kaku. Selanjutnya adalah tidak terarah atau tidak diarahkan, yakni pewawancara yang melakukan wawancara tidak langsung memungkinkan orang yang diwawancarai mengekspresikan pikiran mereka secara terbuka. Salah satu kelemahan dari wawancara tidak langsung adalah bahwa pewawancara mungkin lupa untuk meminta informasi penting tertentu. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, saya mohon maaf kalau teman-teman mungkin terganggu dengan suara bising di sekitar saya karena saya lagi di kampung, jadi mohon untuk dimaklumi. Baik, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu 8 langkah spesifik untuk melakukan wawancara. Yang harus kita pahami pertama kali adalah struktur wawancara iklim untuk kenyamanan. Kedua, berikan pemahaman yang jelas tentang alasan wawancara. Ketiga, fokus pada pesan orang yang diwawancarai. Keempat, mencoba menghubungkan cita-cita dengan konsep sebelumnya. Kelima, evaluasi setiap pertanyaan sebagaimana yang dibuat. Keenam, panduan dan penelusuran dengan pertanyaan terkait. Ketujuh, kembangkan program aksi. Dan yang terakhir, ringkas dan tutup wawancara. Selanjutnya kita mengidentifikasi jenis pertanyaan dan kegunaannya, proses pertanyaan, lalu kemudian menghasilkan jawaban. Nah, di slide ini ada 5 poin penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, pertanyaan terbuka. Kedua, pertanyaan tertutup. Ketiga, pertanyaan cermin. Keempat, pertanyaan menyelidik. Dan kelima, pertanyaan utama. Nah, untuk penjelasannya mungkin teman-teman semua bisa melihat di slide yang saya sediakan ini karena waktu juga terbatas untuk menjelaskan kesemuanya ini dalam video. Baik, selanjutnya kita ke subbab yang terakhir, yakni information gathering interviews atau wawancara pengumpulan informasi. Nah, sekarang setelah kita tahu apa wawancara itu dan bagaimana wawancara itu harus dilakukan, sekarang kita lihat bersama beberapa situasi wawancara khusus. Nah, wawancara pengumpulan informasi ini ada 2, yakni wawancara kerja yang berkaitan dengan pengumpulan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan pelamar. Selanjutnya, wawancara keluar, yaitu berkaitan dengan menentukan mengapa seseorang karyawan pergi dan apa perasaannya terhadap perusahaan. Kita ke slide terakhir, semoga teman-teman semua masih tetap semangat dan belum bosan mendengarkan suara saya. Nah, di slide terakhir ini kita akan sama-sama membahas wawancara pengumpulan informasi bisa berjalan dengan efektif ketika pewawancara dan orang yang diwawancarai ini sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, tanggung jawab pewawancara yang pertama adalah belajar lebih banyak tentang pelamar dari kata mengapa tindakan mereka diadakan atau dilakukan daripada kata apa. Selanjutnya, pertanyaan utama dikemukakan secara luas, memperkenalkan topik baru ke area yang benar, mengevaluasi apa kata mereka, dan hanya melemparkan penyelidikan atau komentar sesekali. Selanjutnya, pertanyaan tidak lanjut harus luas, frase setiap pertanyaan harus cermat, penggunaan pertanyaan tersirat juga harus diperhatikan, dan yang terakhir adalah pertanyaan tidak langsung, mendorong elaborasi lebih lanjut tanpa mengajukan pertanyaan langsung. Nah, tanggung jawab orang yang diwawancarai atau interviewees yang pertama adalah membuat garis besar latar belakang pribadi dan pendidikan. Kedua, membiasakan diri dengan perusahaan, misalnya kita harus tahu berapa umur perusahaan, di mana lokasinya, dan apakah ada pabrik lain atau kantor cabang dan lain-lain. Intinya all about a company. Selanjutnya, perhatikan penampilan pribadi, psikologi, sikap, reaksi, dan lain-lain. Yang keempat adalah bersikap alami dan tulus,
menyatakan kualifikasi, dan lain-lain. Yang kelima adalah berperilaku seperti orang yang diinginkan pewawancara atau perusahaan. Dan yang terakhir, tanggung jawab orang yang diwawancarai adalah ciptakan kesan yang baik. Demikian presentasi saya untuk edisi kali ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah untuk bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, utamanya bagi diri saya pribadi. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya saya juga masih perlu banyak belajar. Stay at home, stay safe, and have a nice day. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.